Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang surveillance berbasis faktor risiko dan permodelan. Selanjutnya, outline presentasi pada kali ini. Yang pertama, surveillance faktor risiko penyakit tidak menular, surveillance faktor risiko penyakit tidak menular, surveillance faktor risiko berbasis posbindu penyakit tidak menular. Yang terakhir, permodelan surveillance faktor risiko penyakit tidak menular berbasis posbindu. Selanjutnya, surveillance epidemiologi merupakan kegiatan analisis secara sistematis dan terus-menerus terhadap penyakit atau masalah-masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah-masalah kesehatan tersebut, agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan, dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan. Selanjutnya, sistem surveillance epidemiologi merupakan prosedur penyelenggara surveillance epidemiologi yang terintegrasi antara unit-unit penyelenggara surveillance dengan laboratorium, sumber-sumber data, pusat penelitian, pusat kajian, dan penyelenggara program kesehatan meliputi hubungan surveillance epidemiologi antara wilayah kabupaten kota, provinsi, dan pusat. Selanjutnya, prinsip umum surveillance epidemiologi. Yang pertama, pengumpulan data dan pencatatan insidensi terhadap population at risk. Yang kedua, pengelolaan data. Yang ketiga, analisis dan interpretasi data untuk keperluan kegiatan. Yang keempat, penyebarluasan data dan keterangan termasuk umpan balik. Dan yang terakhir, evaluasi. Selanjutnya, sumber data. Yang pertama, data kesakitan yang dapat diperoleh dari unit pelayanan kesehatan dan masyarakat. Yang kedua, data kematian yang dapat diperoleh dari unit pelayanan kesehatan serta laporan dari kantor pemerintah dan masyarakat. Yang ketiga, data demografi yang dapat diperoleh dari unit statistik kependudukan dan masyarakat. Yang keempat, data geografi yang dapat diperoleh dari unit meteorologi dan geofisika. Yang kelima, data laboratorium yang dapat diperoleh dari unit pelayanan kesehatan dan masyarakat. Selanjutnya, data kondisi lingkungan, laporan wabah, laporan penyelidikan wabah atau kejadian luar biasa, laporan hasil penyelidikan kasus perorangan, studi epidemiologi dan hasil penelitian lainnya. Yang selanjutnya, data hewan dan vektor, sumber penularan penyakit yang dapat diperoleh dari unit pelayanan kesehatan dan masyarakat. Selanjutnya, laporan kondisi pangan, dan yang terakhir, data dan informasi penting lainnya. Yang kedua, surveillance faktor risiko. Surveillance faktor risiko penyakit tidak menular merupakan kegiatan analisis secara sistematis dan terus-menerus terhadap faktor risiko penyakit tidak menular agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan, dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan. Selanjutnya, faktor risiko. Faktor risiko penyakit tidak menular yang dimaksud meliputi faktor risiko yang tidak dapat dirubah, berupa umur dan jenis kelamin. Sedangkan faktor risiko yang dapat diubah, berupa merokok, kurang aktivitas fisik, diet yang tidak sehat, konsumsi minuman beralkohol, dan stres. Selanjutnya, sumber data surveillance faktor risiko. Yang pertama, survei berkala seperti Riskesdas, Riset Kesehatan Dasar, SDKI, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia, Susenas, Survei Sosial Ekonomi Nasional, Surkesda, Survei Kesehatan Daerah. Selanjutnya, pencatatan faktor risiko di pos binaan terpadu penyakit tidak menular, pencatatan faktor risiko penyakit tidak menular di puskesmas. Selanjutnya, pencatatan faktor risiko penyakit tidak menular di rumah sakit. Dan yang terakhir, laboratorium. Yang keempat, faktor risiko penyakit tidak menular. Faktor risiko yang dapat dimodifikasi adalah sebagai berikut.
merokok, konsumsi alkohol, pola makan yang buruk, serta kurangnya aktivitas fisik. Yang kelima, surveillance faktor risiko penyakit tidak menular. Yang pertama, tujuan dari surveillance penyakit tidak menular diantaranya tujuan umum, terselenggaranya surveillance secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka pencegahan dan pertanggungjawaban penyakit tidak menular secara terpadu, efisien, efektif, dan merata, kerjasama pemerintah dan swasta, serta masyarakat untuk menurunkan morbiditas, disabilitas, serta mortalitas. Selanjutnya tujuan khusus berupa data informasi, identifikasi faktor risiko, informasi kematian, cara atau model pencegahan faktor risiko, dan yang terakhir, evaluasi pengendalian faktor risiko. Selanjutnya, langkah-langkah surveillance, di antaranya pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data, interpretasi data, serta yang terakhir, diseminasi informasi. Alur data surveillance penyakit tidak menular seperti bagan di bawah ini. Selanjutnya, surveillance faktor risiko berbasis posbindu penyakit tidak menular. Pusat kegiatan P2PTM berbasis masyarakat yaitu Pos Binaan Terpadu atau yang biasa disingkat dengan Posbindu penyakit tidak menular di masyarakat. Pelaksanaan Posbindu PTM dapat dilakukan di masyarakat umum atau kelompok masyarakat khususnya, seperti tempat kerja, sekolah, lembaga permasyarakatan, serta komunitas. Selanjutnya, permodelan surveillance faktor risiko penyakit tidak menular berbasis posbindu. Data diperoleh dari posbindu penyakit tidak menular, yaitu 7 riwayat keluarga dan riwayat penyakit tidak menular sendiri, 15 faktor risiko, dan 4 konseling faktor risiko sebagai berikut. Penyakit tidak menular keluarga dan diri sendiri. Yang pertama, diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung, stroke, asma, penyakit kanker, kolesterol tinggi, PPOK, thalassemia, dan lupus. Selanjutnya, faktor risiko penyakit tidak menular dari wawancara, berupa merokok, kurangnya konsumsi buah dan sayur, kurangnya aktivitas fisik, konsumsi minum beralkohol, dan stres. Faktor risiko penyakit tidak menular dari pengukuran antara lain obesitas dan obesitas sentral. Konseling antara lain berupa konseling merokok, konseling diet, konseling IVA dan Sadarnis, dan konseling potensi cedera. Data rujukan yaitu data rujukan klien dengan faktor risiko penyakit tidak menular ke puskesmas atau sarana kesehatan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penyelenggaraan posbindu penyakit tidak menular. Yang pertama, mawas diri, memudayakan gaya hidup sehat dan lingkungan yang kondusif, mudah dijangkau, diselenggarakan di lingkungan kerja atau tempat tinggal, mudah dilaksanakan, serta metodologis dan bermakna secara klinis. Sasaran surveillance faktor risiko penyakit tidak menular berbasis posbindu adalah kelompok masyarakat yang sehat dan merasa sehat, serta yang memiliki faktor risiko yang berpotensi menimbulkan penyakit tidak menular. Selanjutnya, permodelan surveillance faktor risiko penyakit tidak menular berbasis posbindu seperti pada gambar di bawah ini. Sekian presentasi pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.